selamat pagi. Hari ini saya mau cerita tentang pertanyaan yang pertama. Asal mula channel YouTube saya. Saudara, channel YouTube saya itu berangkat dari postingan Facebook yang firman Tuhan 1 menit. Kalau saudara mengikuti Facebook saya, maka beberapa bulan waktu kita WFH saudara di Jakarta ini, maka saya punya banyak waktu untuk mempersiapkan firman Tuhan yang cuma simple dan sederhana. Waktu itu konsep saya awalnya di Facebook hanya ingin membagikan firman Tuhan dengan sederhana, dengan simple, dengan praktis, dengan sistematis dan cepat, yaitu 1 menit. Dan itu saya bagikan itu hanya seminggu itu 2 kali. Kalau nggak Senin, maksudnya Senin dan Kamis, Selasa dan Jumat, atau Rabu dan Sabtu. Hanya 2 momentum itu yang biasa saya sering bagikan. Karena banyak kegiatan, maksudnya tidak banyak kegiatan di luar, hanya banyak di rumah. Saya mulai buat itu secara rutin, secara disiplin ketika masa-masa WFH itu saudara. Tetapi saya banyak report gitu loh. Saya banyak messenger ke saya, chat ke saya, bilang banyak diberkati, banyak suka dengan firman teman saya, walaupun simple, sederhana, tapi cukup enak gitu loh. Akhirnya banyak juga yang kasih input dan masukan, coba buat yang lebih panjang sedikit. Memang konsep saya awal itu saya nggak mau panjang-panjang, karena kalau di gereja kita udah biasa ya buat khotbah panjang, khotbah yang 40 menit, 50 menit, 60 menit. Saya memang konsepnya pengen buat yang simple, sederhana, praktis, dan cuma 1 menit saudara tetap bisa dapat berkat. Makanya tagline saya kan khotbah singkat namun tetap bisa menjadi berkat. Itu awalnya dari Facebook saudara. Lalu ketika masukan buat saya ditambah durasinya, oke lah, saya mulai catat demi catat saudara, input demi input, dan saya mulai buat konsep yang baru. Konsep yang baru saya adalah 3, 5, dan 7. Maksudnya apa? Maksudnya kedepannya konten saya akan berdurasi 3, 5, dan 7 menit. Paling minim 3 menit, di tengah-tengah 5 menit, paling akhir 7 menit. Kalau saudara perhatikan channel YouTube saya di awal-awal, itu saya ada khotbah yang 10 menit saudara. Nah, khotbah 10 menit itu sebenarnya udah saya ringkas dari 20 menit. Saya mulai potong lagi menjadi 15 menit. Wah, saya waktu 15 menit saya denger ulang gitu. Saya ngerasa masih lama. Saya potong lagi menjadi 12 menit. Itu pun saya juga tetap merasa masih lama. Sampai akhirnya saya potong lagi menjadi 10 menit. Itu ada konten yang pertama kali saya upload di 10 menit saudara. Kalau saudara boleh lihat dengan judul penyertaan Tuhan dalam new normal. Itu saya buat 10 menit. Itu pun saya ngerasa masih panjang. Sampai satu titik ke depannya saya mau buat yang 3, 5, 7. Lalu ada beberapa konten dan video juga yang cuma 1 menit. Nah itu memang saya repost. Saya repost dari postingan Facebook saya 1 menit ada kurang lebih ada 3 video. Dan yang video yang kelima adalah 3 menit sekian. Nah itu memang udah pembaharuan dari yang konsep awal yang saya cerita tadi, 3 menit, 5 menit, dan 7 menit. Itu konsep awal. Memang saya bilang bahwa saya ingin menjadi berkat. Konten-konten saya boleh memberkati banyak orang dengan khotbah yang simple, sederhana, praktis, sistematis, dan singkat. Karena mungkin banyak kegiatan pekerjaan kita hari-hari sudah mulai aktif ya. Kantor-kantor sudah mulai aktif. Gereja mungkin belum sepenuhnya, tapi ada yang sudah mungkin online, ada yang maksudnya sudah offline, online juga masih tetap berjalan dengan standar protokol kesehatan yang tinggi dari pemerintah. Tapi biarlah konten-konten saya yang simple, sederhana ini boleh memberkati saudara dimanapun saudara ada. Tetap bisa menikmati firman Tuhan yang sederhana, yang simple dari saya. Pertanyaan yang kedua yang saya mau cerita adalah di mana saya biasa mengambil upload video. Nah, ini saya mau cerita saudara. Saya biasanya mengupload video itu kedepannya konsepnya adalah outdoor atau di alam, back to the nature,
kembali ke alamnya. Saya orang yang suka dengan alam. Saya orang yang suka bepergian ke alam terbuka. Saya jauh lebih suka ke gunung, ke pantai, ke pegunungan. Saya jauh lebih suka daripada pergi-pergi ke tempat-tempat perbelanjaan atau apa ya. Bukan masalah apa-apa. Saya jauh lebih suka di sini, bisa mendengarkan suara angin dan dedaunan, burung. Itu saya jauh lebih suka, kayaknya lebih di hati itu lebih kedepannya konsepnya kan seperti itu, back to nature, kembali ke alam. Jadi kalau saudara lihat konten saya yang sebelumnya yang 3 menit itu, yang matahari dan perisai, itu saya ambil di tepi sawah. Saya suka di alam, di tepi sawah. Tapi yang sebelum konten yang awal-awal memang saya kebanyakan di indoor. Saya ambil di indoor, saya nggak punya ruang studio ya saudara. Jadi saya lebih suka yang memang lebih di alam lah. Kalau saya ada di pantai, itu saya akan buat konten di pantai. Kalau saya ada di gunung, saya akan buat konten di gunung. Kalau saya ada di sawah, tentu saya akan buat konten di sawah. Kalau saya ada di hutan, saya akan buat konten di hutan. Memang konsep saya outdoor. Jadi alam terbuka. Saya sangat menyukai alam-alam di Indonesia. Alamnya indah, keren, tempatnya asik. Jadi kedepannya itu yang akan saya upload buat saudara-saudara semua biar lebih enak. Kalau di mimbar mah biasa ya, di mimbar, di ruangan, buat saya biasalah. Tapi kalau outdoor kayaknya ada tantangan, ada lebih seneng lah. Saya lebih suka itu kedepannya konsepnya akan lebih ke outdoor. Pertanyaan berikutnya adalah yang saya dapat adalah kapan konten itu diupload. Saudara, konten saya akan saya upload untuk kedepannya ini adalah seminggu 2 kali. Saya tahu kalau saya bicara seminggu 2 kali bukan perkara yang mudah. Saya sendiri kan bekerja, hari-hari saya memang bekerja untuk membuat konten seminggu 2 kali buat saudara, buat setiap kita juga nggak mudah, karena butuh waktu, butuh persiapan, itu nggak mudah. Saya buat konten itu sendiri, syuting sendiri, siapin bahan sendiri, edit sendiri, ngupload pasti sendiri. Jadi bukan perkara yang mudah. Tapi saya usahakan, saya bekerja keras, saya coba untuk terus disiplin untuk mengupload seminggu 2 kali. Kalau enggak Senin, Kamis, Selasa, Jumat, atau Rabu dan Sabtu. Kurang lebih akan seperti itu. Kalau sibuk-sibuk sekali, paling nggak 1 kali, saya akan upload buat saudara-saudara semua. Biar boleh menjadi berkat buat setiap kita dengan khotbah-khotbah yang singkat, simple, relate, dan praktis. Pertanyaan berikutnya adalah untuk siapa channel ini dibuat, atau untuk siapa channel dan konten ini saya buat. Konten dan channel ini dibuat adalah untuk semua orang percaya. Saya tidak membedakan gereja dari mana, saya tidak membedakan interdenominasi, semua bisa menikmati firman Tuhan yang saya boleh bagikan. Saya tidak akan menyinggung soal masalah doktrinal, soal masalah pemahaman setiap gereja, soal masalah ini boleh enggak, itu boleh. Dalam setiap gereja kan punya pandangan yang berbeda ya. Gereja A begini, gereja B begini, gereja C begini. Setiap gereja punya pandangan dan pemahaman yang sangat berbeda. Tentu punya pandangan teologis juga yang berbeda. Dan saya tidak akan masuk di titik itu. Karena buat saya begini, perbedaan gereja adalah perbedaan dan kekayaan yang luar biasa sebagai tubuh Kristus. Tidak masalah, biarkan berbeda itu. Saya tidak akan masuk dalam titik dan spot itu. Tapi biarlah saya akan masuk dalam firman Tuhan yang boleh memberkati dalam kehidupan sehari-hari, dalam bagaimana kita berinteraksi dalam pekerjaan, dalam pelayanan, di dalam keluarga, di dalam keseharian. Saya akan lebih banyak cerita, saya akan lebih banyak share tentang hal-hal yang seperti itu, saudara. Jadi semua denominasi, semua gereja, oke, bisa menikmati khotbah-khotbah yang singkat, yang simpel, sederhana,
Jadi saudara setiap kali boleh dengar konten dan upload video-video saya, saudara boleh kasih komentar di kasih masukan yang baik buat saya secara pribadi. Lalu boleh kalau saudara diberkati, boleh bagikan buat saudara-saudara semua yang lain. Boleh repost ulang atau bagikan, silakan. Dan boleh subscribe tentu ya, biar saya semakin semangat untuk membuat konten-konten dan khotbah singkat yang boleh memberkati setiap kita semua. Berikutnya adalah udah, saya pikir itu aja. Kalau ada pertanyaan yang lainnya boleh nanti tulis di komentar di Facebook, di komentar boleh. Nanti saya coba balas secepat mungkin apapun komentar saudara di YouTube saya. Itu aja palingnya saudara ya. Jangan lupa untuk kunjungi Instagram saya saudara. Nanti saya tulis Instagram saya, saudara kunjungi. Di Instagram itu saya banyak menulis quotes, kata-kata yang memberi kekuatan, kata-kata yang memberi inspirasi, kata-kata yang memberi peneguhan buat saudara-saudara semua. Di situ ada di Instagram. Saudara boleh cek saudara. Instagram saya nggak lebay-lebay amat begitu. Makan di post enggak, lalu jalan kemana di post enggak. Instagram saya full untuk pelayanan. Jadi cuma ada kata-kata firman Tuhan, hanya hal-hal seperti itu saya bagikan. Saudara bisa kunjungi Instagram saya. Saudara bisa ikuti, follow Instagram saya di deskripsi, nanti ada di bawah itu. Itu aja dari saya. Semoga flashback saya ini boleh jadi inspirasi buat saudara-saudara untuk semakin hari semakin lebih sungguh-sungguh lagi di dalam melayani Tuhan, di dalam melayani pekerjaan. Tuhan memberkati. Selamat pagi semua. Hari ini saya bagikan firman Tuhan tentang kekuatan sebuah ibadah. Ibadah kan sekarang ada dua ya saudara. Ada yang online yang masih berlangsung, tapi ada juga yang offline dengan standar protokol kesehatan yang tinggi dari pemerintah. Saya ingin membagikan kekuatan sebuah ibadah. Ibadah dalam bahasa Ibrani itu memiliki penulisan atau pelafalan aboda. Aboda artinya berbakti, hormat kepada Tuhan. Dalam ibadah selalu menghormati, berbakti, dan tunduk kepada Tuhan. Itu pengertian dan basically dari yang namanya ibadah, saudara. Apa saja kekuatan dari sebuah ibadah? Saya mencatat setidaknya ada 4 hal kekuatan dari sebuah ibadah. Baik ibadah online atau ibadah offline, semuanya punya kekuatan yang sama, yang powernya sama dari Tuhan. Apa kekuatan yang pertama, saudara? Di 2 Korintus 4 ayat 16 dikatakan begini, ibadah memperbaharui rohani kita. Makin lama kita punya fisik kan makin lemah ya. Tubuh kita tuh makin lama makin lemah. Usia makin tua, kita udah gesit kayak dulu. Dan hari kita punya tubuh kita makin lemah, saudara. Yang dulu mungkin lari kuat, sekarang udah enggak. Dulu belum ubanan, sekarang udah ubanan ya. Kita punya fisik makin lama makin lemah. Makin tua makin lemah. Jalannya udah nggak bisa lincah. Udah mungkin udah lelah. Karena usia begitu, saudara. Manusia rohani nggak gitu. Alkitab bilang begini, dia boleh aja secara fisik manusia daging kita merosot, tapi kerohanian kita semakin hari harusnya semakin kuat, saudara. Karena ibadah terus memperbaharui rohani kita. Jadi kalau di gereja saudara ada ibadah online, saudara ikut. Baik itu melalui Zoom, apapun aplikasi ya, saudara ikut ibadah online. Atau bisa ada di channel YouTube, di gereja saudara, saudara bisa lihat. Semua sekarang baik teknologi
kita mau nggak mau, suka nggak suka, harus ikuti perkembangan zaman untuk hidup dalam teknologi. Jadi ibadah online, ibadah offline, dua-duanya selalu memperbaharui rohani kita, saudara. Kalau saudara online, saudara bisa buka channel YouTube, saudara bisa klik hamba Tuhan, mungkin pendeta, gembala saudara dengar mereka khotbah, karena firman Tuhan memperbaharui rohani kita. Saya juga melakukan hal yang sama, saudara. Saya juga hari Minggu buka channel YouTube, saya dengar dari gereja hamba-hamba Tuhan untuk terus memperbaharui rohani kita, saudara. Saudara boleh klik, saudara boleh ketik semua di channel itu. Karena iman itu timbul dari pendengaran. Kalau saudara banyak dengar firman Tuhan, saya percaya iman saudara akan timbul, iman saudara akan naik, iman saudara akan bertumbuh. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan, bukan karena gosip, bukan karena berita-berita yang negatif mungkin dari luar ya, bukan karena itu, tapi iman timbul karena pendengaran akan firman Tuhan. Jadi penting Anda dan saya banyak mendengar firman Tuhan di dalam ibadah. Ikuti aja ibadah offline, ibadah online, ikuti aja. Kalau memang nanti ke depan gereja sudah mulai offline, sudah dengan standar protokol kesehatan yang tinggi untuk tetap mengikuti, karena ibadah itu mengandung janji. Yang setuju dengan saya boleh bilang amin. Lalu yang kedua, ibadah itu mengandung janji. Di 1 Timotius 4 ayat yang ke-8, kalau saya berjanji, manusia berjanji, kita bisa ingkari ya, karena 1 dan 2 sih kadang kalau anak saya minta belikan sesuatu gitu, aku mau dong nanti pulang kantor aku dibeliin makanan, aku dibeliin jajan, atau aku dibelikan sesuatu. Kadang saya pulang dari kantor, saya karena pekerjaan sibuk, saya lupa begitu ya. Saya sampai rumah ditanya, jajan aku mana, yang aku minta mana, Pi? Saya baru, saya aja sebagai bapak aja bisa lupa sama anak, apalagi manusia yang mungkin bukan hubungan keluarga bisa lupa. Tapi firman Tuhan bilang begini, bahwa ibadah mengandung janji. Tuhan berjanji, kalau Tuhan berjanji, maka Dia pasti tepati, karena Dia berjanji dengan dirinya sendiri. Kayak olahraga ya, olahraga. Kalau saudara suka olahraga, maka kita tahulah olahraga itu kan terbatas ya. Kita kalau rajin olahraga, rajin nge-gym, rajin apa, pasti kita punya badan terbentuk ya, terbentuk. Dan kalau saudara suka fitness ya kan, gym bisa terbentuk. Tapi dengan kita nggak mau olahraga lagi, ya nggak terbentuk lagi, saudara. Aku mau bilang begini, olahraga aja yang rutin kita lakukan itu bisa membentuk hidup kita. Itu bisa memproses hidup sendiri lebih baik secara tubuh. Kalau kita lakukan apalagi Tuhan janjinya itu sampai kita lebih keren. Ibadah mengandung janji. Waktu saudara dan saya lakukan hal yang baik dalam ibadah, saya percaya Tuhan tidak pernah lalai menepati setiap janji-janji. Amin, saudara. Mungkin aja saya mau bilang begini, mungkin aja jalan-jalan kita hari-hari ini lagi penuh air mata. Kita tahu lah pekerjaan lagi sulit, ada PHK juga di mana-mana. Mungkin kita mendengar kayak istri saya juga kena imbas, saudara ya, untuk pemutusan hubungan pekerjaan. Kita menyadari hari bukan jadi lebih baik, tapi mungkin masih sulit karena ekonomi masih sulit dalam pandemi seperti ini. Tapi biarlah Tuhan mempunyai janjinya dalam hidup kita untuk menolong dan memberkati setiap kita, saudara. Yang setuju boleh bilang amin. Yang ketiga, ibadah memperbaiki gaya hidup. Itu ada di 2 Timotius 3 ayat 16. Ibadah itu ternyata memperbaiki kita punya gaya hidup.
ibadah memperbaiki kita punya, kita kebiasaannya apa, jadi apa. Itu ibadah itu bisa memperbaiki kita punya gaya hidup, karena di dalam ibadah selalu ada pemberitaan firman. Nggak mungkin ibadah tuh nggak ada firman, pasti ada firman, dan firman Tuhan itu akan disampaikan oleh hamba Tuhan. Dan waktu Anda dan saya dengar itu, perlahan-lahan itu bisa mengubah kita punya gaya hidup. Karena firman Tuhan itu, yang pertama, dia bisa mengajar saya. Dia bisa menyatakan kesalahan. Waktu kita salah, firman Tuhan akan mengajar, akan menegur. Waktu kita nggak benar, firman Tuhan akan mengajar, akan menegur. Lalu firman Tuhan akan memperbaiki kelakuan. Suami harus mengasihi istri, istri harus hormat terhadap suami. Lalu mendidik kita dalam kebenaran. Firman Tuhan akan mendidik saudara dan saya di dalam kebenaran seperti itu. Saya itu sejak kecil, saudara, sampai hari ini terbiasa memang untuk ibadah. Kalau sekarang udah banyak online ya. Waktu sejak mulai kecil itu papa mama saya memang mendidik saya untuk tetap ibadah. Mulai dari sekolah minggu, mulai dari remaja, kaum muda, sampai saya sudah menikah, saya merasakan bahwa efeknya itu baik. Harus terbiasa untuk ibadah. Waktu dulu kan memang offline ya, karena kan belum ada pandemi seperti ini. Sekarang online buat saya sama aja. Kekuatannya tetap ada. Jadi saya kalau nggak sekolah minggu waktu saya masih kecil itu, wah, papa tuh marah besar. Saya punya tas itu bisa dibuang. Saya ingat sekali, saya nggak sekolah minggu, wah saya marah. Wah saya habis sekali, saya harus sekolah minggu waktu saya kecil. Mau nggak mau ya kan, walaupun agak kedumel ya kan, namanya masih kecil ya kan, saya masih mau main-main gitu kan. Tapi kalau sekolah minggu, wah harus ke gereja, bangun pagi ke gereja ya kan, sekolah minggu. Kan saya udah sekolah ya dari hari Senin sampai Sabtu. Saya pikir kalau minggu harus main, tidur, bangun lebih siang lah, namanya hari minggu kan hari santai. Tapi enggak, harus sekolah minggu. Masuk ke masa remaja juga sama. Banyak waktu saya membiasakan untuk ibadah. Mulai biasakan untuk ibadah di remaja, ikuti komunitas di remaja. Sampai masuk titik di mana masuk fase youth. Fase youth ini kan fase yang ini arahnya kemana bingungnya kan? Kita mau ke A, kita mau ke B, kita mau ke C. Wah, fase youth ini juga menentukan kita mau bener, kita mau nggak bener, kita mau mungkin sudah mau rusak, saudara. Ada di fase ini, waduh, tentu ini dengan siapa kita bergaul, kita bisa nentuin di fase ini. Kalau teman-teman kita ya brengsek ya, kita jadi brengsek. Kalau kita banyak bergaul sama yang nggak bener, mungkin saudara, lama-lama kita bisa kepengaruh juga, karena firman Tuhan bilang pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik. Jadi apapun kebiasaan baik kita, kalau kita banyak bergaul yang buruk, maka bisa kita punya merusak kebiasaan kita yang baik, saudara. Di masa-masa youth ini, saya tetap teguhkan hati untuk tetap ibadah. Masa-masa youth itu kan kita nggak pernah bisa ulangi ya. Sekolah minggu kita udah nggak bisa ulangi, GC nggak bisa kita ulangi, youth nggak bisa kita ulangi. Saya coba tetap bertahan di dalam pola yang namanya ibadah ini. Karena saya yakin ibadah ini bisa memperbaiki kita punya gaya hidup, kita punya style, kita punya gaya hidup akan berubah di ibadah, akan banyak diperbaiki. Betul, mungkin nggak 100%. Karena ada banyak faktor, bisa teman, keluarga, pergaulan, kantor ya saudara, ada banyak. Tapi setidaknya kalau kita masuk dalam ibadah, kita akan punya jauh benteng cover dan rem yang lebih baik. Ini saya alami dalam masa ibadah. Itu masa youth juga sama. Saya ingat begitu saya suka naik gunung ya, di Jawa Barat ada gunung gede
hal-hal yang berhubungan dengan Allah. Nah, waktu itu saya ke gunung, hal-hal positif masih saya bisa lakukan, tapi untuk hal-hal negatif karena terbiasa ibadah di dalam, maka ada bumper di sini. Penting, ibadah itu penting, memperbaiki style hidup kita. Sampai hari ini hal yang sama juga saya lakukan. Saya mulai mendoktrin ya, mengajar anak untuk harus ibadah, mengajar istri untuk harus ibadah. Kenapa? Saya tahu ada kekuatan dalam sebuah ibadah. Betul, mungkin nggak 100% mengubah hidup kita, kita memang harus terus by proses hari demi hari. Tapi setidaknya ibadah akan terus memproses hidup kita jauh lebih baik. Kan kita dengar firman Tuhan setiap minggu ya dalam ibadah, baik offline ataupun online. Itu justru akan mengubah hidup kita, memperbaiki kesalahan kita, ya kan. Suami-suami akan makin lebih baik, istri-istri makin lebih baik, anak-anak makin lebih baik, anak-anak muda dan semuanya makin lebih sungguh-sungguh lagi di dalam. Itu yang ketiga, saudara. Yang terakhir, saya ingin bagikan. Biasanya kalau terakhir, kalau saya khotbah yang terakhir itu wah, cuma semangat. Yang terakhir, satu bangsa. Terakhir, ya kan? Yang terakhir ini saya ingin bagikan. Keluaran 23 ayat yang ke-25, ibadah mengandung berkat. Nikmat saudara, ibadah mengandung berkat, bukan mengandung kutuk, tapi ibadah mengandung berkat. Saat teduh harian itu seperti kita sedang menikmati makan, saudara. Maksudnya apa, saudara? Maksudnya begini, waktu kita ibadah itu kan ada berkat, ada berkat firman Tuhan, ada berkat puji-pujian, saudara. Maksudnya begini, waktu kita rajin untuk ibadah, waktu kita rajin untuk bersekutu dengan Tuhan, maka itu semua ada janji. Janjinya apa? Ada berkat untuk saudara dan saya. Lumbung-lumbungmu akan diberkati, pekerjaan-pekerjaanmu akan diberkati. Karena apa? Karena ada ibadah. Ibadah itu kan tadi saya bilang ya, kawan. Ibadah adalah bakti kita, hormat kita, persembahan kita untuk Tuhan. Itu ibadah. Harus saudara harus ibadah karena itu mengandung berkat. 3-4 hal kita belajar hari ini dengan kekuatan sebuah ibadah. Yang pertama adalah ibadah memperbaharui rohani kita. Saudara, ibadah memperbaharui rohani kita. Yang kedua, ibadah mengandung janji, Pak. Yang ketiga, ibadah memperbaiki style hidup kita. Yang keempat, ibadah mengandung berkat. Biar firman Tuhan ini boleh menjadi berkat buat setiap Bapak Ibu Saudara semua. Tuhan memberkati. God bless you. Selamat pagi semua. Hari ini saya ingin membagikan firman Tuhan dengan judul berkenan di hati Tuhan. Diambil dari Kisah Rasul 13 ayat yang ke-22. Kalau kita cerita, kita membahas tentang berkenan di hati Tuhan, maka saya percaya ada tokoh dalam perjanjian lama yang boleh kita selalu ingat, yaitu Raja Daud. Dalam hidupnya dikatakan dia boleh berkenan di hati Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Saya kasih definisi yang sederhana tentang berkenan. Berkenan adalah orang yang sudah teruji dan hidupnya selaras dengan Tuhan. Berkenan adalah orang yang sudah teruji dan hidupnya selaras dengan Tuhan. Raja-raja di Israel itu kan banyak. Ada Saul, ada Salomo, ada Ahab, dan banyak lagi, Daud, dan banyak lagi. Tapi Alkitab cuma tulis yang berkenan di hati Tuhan hanya Raja Daud, bukan raja yang lain. Kalau kita bicara Daud, saya yakin hidupnya pun ada kesalahan juga, ada pelanggaran juga. Tapi yang dicatat
yang berkenan bukan berarti dia nggak pernah melakukan pelanggaran. Tapi orang yang berkenan, saya mau bilang begini, orang yang hidupnya boleh teruji oleh waktu dan hidupnya selaras dengan hatinya Tuhan. Yang setuju boleh bilang amin, saudara. Saya mencatat ada 3 hal mengapa Daud bisa berkenan di hatinya Tuhan. Yang pertama, saudara, Daud adalah orang yang bertanggung jawab dalam hidup. Kita tahu semua sebelum Daud menjadi raja, pekerjaan dia adalah gembala. Gembala itu punya tugas menjaga kawanan domba, menuntun, membimbing. Tugasnya hanya itu. Dia nggak pernah kenal yang namanya peperangan. Dia nggak pernah kenal yang namanya strategi bertempur. Yang dia tahu hanya bagaimana hidupnya menjaga kawanan domba, bagaimana hidupnya melindungi domba-domba yang dipercayakan untuk dia jaga. Tapi Alkitab bilang begini, sekalipun Daud sebagai seorang kawanan domba, sebagai seorang gembala maksud saya, dia bertanggung jawab dengan baik. Dia bertanggung jawab dengan baik untuk menjaga domba-domba yang dipercayakan untuk dia boleh pelihara. Kalau ada singa, kalau ada beruang yang mau mengganggu domba dia berjuang, dia membela dan dia melawan, dia pertaruhkan nyawanya. Luar biasa Daud, dia pertaruhkan nyawanya untuk domba-dombanya. Saya melihat yang pertama bagaimana Daud boleh kita memper yang awal-awal. Yang saya mau bilang pertama, dia orang biasa bertanggung jawab dalam hidup. Kalau saudara jadi seorang kepala keluarga, menjadi seorang ayah, papi, maka jadilah orang yang punya tanggung jawab dalam hidup. Sebagai kepala keluarga, kau harus memenuhi semua kebutuhan hidup. Belajar menjadi orang yang bertanggung jawab dalam kantor. Kamu adalah seorang karyawan, sales, seorang pimpinan di kantor, jadilah pemimpin yang punya tanggung jawab. Kalau kamu adalah seorang istri, ibu rumah tangga, jadilah seorang istri yang punya tanggung jawab. Kalau kamu adalah seorang anak muda, jadilah seorang anak yang bertanggung jawab dalam hidup keluarga, dalam sekolah, dalam kuliah. Jadilah orang-orang yang bertanggung jawab dalam hidup. Kalau Anda semua adalah orang-orang yang mungkin melayani sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, imam musik, worship leader, pembicara, jadilah hamba-hamba Tuhan yang punya tanggung jawab dalam hidup. Gembala memerintahkan untuk pelayananlah. Kenapa? Karena jadilah orang yang punya tanggung jawab dalam hidup. Belajar dari ini saudara, untuk menjadi orang yang berkenan di hatinya Tuhan. Saya dalam hidup ini ngalamin saudara, yang namanya maaf ya tanda petik ya, awal-awal mulai pelayanan itu saya mungkin hanya menjadi ban serep ya, cadangan gitu. Kalau tim utama nggak bisa, baru saya turun. Tim utama nggak bisa, baru saya turun. Apakah saya kecewa? Apakah saya marah? Apakah saya bilang begini, cadangan lagi? Kapan gue jadi tim utama? Enggak saudara, saya nggak pernah ngeluh begitu. Saya cuma bilang gini, saya belajar untuk bertanggung jawab dalam hidup. Saya belajar untuk bertanggung jawab dalam hidup. Sekalipun saya keluar dari bangku cadangan, buat saya upahnya, ukurannya di mata Tuhan itu sama. Boleh bilang amin Bapak Ibu. Kalau kita melihat pertandingan sepak bola internasional, liga-liga Eropa, kita pasti kenal lah beberapa pemain yang keren. Cristiano Ronaldo, ya kan, Wayne Rooney, Lionel Messi, dan banyak hal, banyak nama-nama lain toh. Itu mereka selalu dimulai dari yang namanya bangku cadangan. Mereka nggak lakukan
sebagai kepala keluarga, sebagai karyawan, sebagai pelayan Tuhan, sebagai anak-anak muda, belajar poin yang pertama, harus bertanggung jawab dalam hidup ini. Yang setuju boleh bilang. Yang kedua, apa yang saya membagikan yang kedua adalah Daud orang yang senantiasa memikirkan pekerjaan Tuhan dalam hidupnya. Keren. Hidup ini, saudara, gak cuma bicara uang terus. Hidup ini juga gak cuma bicara tentang dunia kantor terus, tentang hobi terus, tentang keluarga terus. Enggak. Tapi hidup ini juga bicara tentang bagaimana pekerjaan Tuhan boleh digenapi dalam hidup setiap kita. Daud ini seorang raja. Kalau kita lihat konteks cerita ini, Daud ini kan seorang raja. Tugas raja adalah ya di kerajaan, ngurus tentara lah, ngurus bagaimana kerajaan itu boleh berlangsung dengan baik. Tapi di dalam 2 Samuel 6 ayat yang ke-12 justru dikatakan begini, Daud memikirkan bagaimana memindahkan tabut Tuhan ke Yerusalem. Dia mikirin itu pekerjaan Tuhan. Tabut Tuhan harus ada di Yerusalem. Tabut Tuhan itu kan kalau dalam perjanjian lama artinya lambang kehadiran Tuhan. Kalau ada tabut Tuhan di Yerusalem berarti ya kehadiran Tuhan saat itu ada di Yerusalem, itu kan lambang kehadiran Tuhan. Dan Daud itu memikirkan itu. Dia berpikir bagaimana tabut Tuhan biar ada di kota Daud. Monggo saudara, bahwa hari-hari ini Anda dan saya boleh memikirkan pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Gak cuma uang terus, gak cuma tentang jalan-jalan terus pekerjaan. Ayo mari kita juga memikirkan pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana pelayanan hari-hari dalam masa pandemi, bagaimana kita bisa terlibat di dalam pelayanan online, bagaimana kita bisa membagikan sharing dengan yang mungkin nggak bisa bertatap muka dengan online. Kita harus tetap bisa pelayanan dengan baik. Kita harus memikirkan yang terbaik buat pekerjaan Tuhan dan masa-masa seperti ini. Memberikan uang atau penghasilan kita, kalau kita buat pekerjaan Tuhan. Hal-hal seperti ini kita harus memikirkan. Karena ini yang terbaik buat Tuhan, saudara, dalam hidup yang sedang kita kerjakan hari-hari ini. Sebelum Daud meninggal, saudara, dia sudah memikirkan bagaimana nanti yang namanya tabut, yang namanya rumah Tuhan itu menjadi bait Allah, menjadi besar. Dia udah pikirkan tuh. Dalam hidupnya dia memikirkan pekerjaan Tuhan, bahkan sampai mau meninggalnya pun dia memikirkan bagaimana nanti bait Allah harus besar, harus megah, harus keren. Saya melihat di Daud orang yang luar biasa. Nggak heran kalau dia bisa mendapatkan favornya dari Tuhan. Dia memikirkan pekerjaan Tuhan dalam hidup. Setiap orang kan punya talent yang nggak sama ya Bapak Ibu ya, saudara. Ada orang yang mungkin talentnya memang dia bagus dalam bermain musik. Jadi kalau sebentar aja dia belajar cepat gitu kayaknya, gaya tangkapnya baik, jadi oke, bagus main musiknya. Ada orang yang mungkin talentnya memang menyanyi, suaranya nggak fals gitu. Jadi nyanyi sebentar orang enak diberkati. Dan kita pasti pernah ketemu ya, kalau dia ini enak gitu, suaranya renyah, renyah, garing gitu. Ada orang yang punya talent seperti itu. Tapi ada orang juga punya talent khotbah. Ada orang yang punya talent bicara gitu loh. Jadi kalau dia yang share enak, kalau dia bawa firman Tuhan enak. Kenapa? Karena talent di situ. Dia punya potensi di situ dan dia diberikan itu pekerjaan. Tapi ada orang juga yang punya talent senyum. Cocoknya di Asyur. Ada gitu. Nggak semua orang punya talent yang sama, saudara. Ini penting buat setiap kita. Apapun yang kita punya, mari lakukan, kerjakan semua untuk pekerjaan Tuhan. Keren. Kalau ibu mungkin banyak talentnya masak ya. Saya kurang bisa masak. Ibu pasti lebih cocok, pinter masak. Nah, kalau punya talentnya masak, it's okay. Masak dengan baik buat suami. Jadi chef yang baik buat suami.
Kalau bisa suami pulang, sediakan makan. Ini curahan hati seperti itu. Curahan hati seorang suami. Lakukan yang terbaik, pikirkan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Ini penting buat setiap kita. Yang berikutnya apa saudara? Daud adalah orang yang dekat sama Tuhan. Itu ada di Mazmur 5 ayat yang ketiga. Daud belajar hidupnya dekat sama Tuhan. Waktu pagi hari dia datang sama Tuhan, dan dia lalu mengatur persembahan bagi Tuhan, dan dia menunggu Tuhan boleh bicara dalam hidup. Hidup gak cuma sekedar pelayanan, hidup gak cuma sekedar saudara cari duit, hidup gak cuma sekedar saudara bagaimana beraktivitas hari-hari, tapi hidup juga bicara saudara harus dekat sama Tuhan. Saudara harus datang sama Tuhan. Saudara harus berdoa sama Tuhan. Saudara harus datang dan bersekutu sama Tuhan pada pagi hari. Dia melakukan waktu dia terdesak oleh musuh dalam peperangan, maka dia mendekat. Dan dia berkata pun dia tetap dekat sama Tuhan. Hari ini Bapak Ibu Saudara belajar jadi orang yang hidupnya mendekat sama Tuhan. Kalau kita terbiasa dekat sama Tuhan, maka ada berkat, nggak ada berkat, kita tetap bisa bersyukur. Amin. Ada banyak uang, nggak ada banyak uang saudara, kalau kamu dekat sama Tuhan, saya percaya badai pasti berlalu, dan kamu pasti menjadi orang-orang yang lebih daripada orang-orang yang pernah. Boleh bilang amin Bapak Ibu. Kemenangan kita karena apa? Karena kita dekat sama Tuhan. Kita bisa melewati fase-fase sulit waktu Tuhan ada dalam hidup setiap kita. Kalau kita mau jalani hidup dengan kekuatan sendiri, bisa stres saudara. Penghasilan berkurang, tapi pengeluaran relatif sama saudara. Bayar ini, bayar itu. Kayaknya omset penjualan, mungkin sales marketing menyadari ya, omset penjualan mulai berkurang. Terus pembayar dari customer mulai banyak yang mundur. Saya mendengar ada beberapa teman juga banyak kantornya mengurangi pengurangan pegawai. Bukan hal yang mudah, bukan hal yang gampang untuk kita bisa terima. Tapi ketika kita dekat sama Tuhan, saya yakin Tuhan memberikan kamu kekuatan untuk melewati itu. Di Mazmur 23 dikatakan begini bahwa sekalipun aku melewati lembah, aku tidak takut, sebab gadamu dan tongkatmu itulah yang aku. Sekalipun Anda harus melewati lembah, kita tak perlu takut, karena gadamu itulah yang menghibur aku, kata Raja Daud. Kesulitan yang kita alami, pergumulan yang kita alami, selama kita berjalan sama Tuhan, kita akan selalu bisa melewati. Dan setuju berbilang, bagaimana Daud menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang pertama, Daud orang yang bertanggung jawab. Yang kedua adalah Daud orang yang memikirkan pekerjaan Tuhan dalam hidupnya. Dan yang ketiga adalah Daud orang yang senantiasa dekat sama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati semua. God bless you all. Selamat pagi semua. Hari ini saya mau bicara tentang excellent, luar biasa. Dari kitab Perjanjian Lama, dari tokoh yang bernama Daniel. Saudara pasti beberapa kali pernah mendengar cerita tentang Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Izinkan saya dengan rendah hati untuk membagikan tentang poin ini, tentang poin excellent ini. Dari Daniel 1 ayat 20 saudara. Pada tahun ketiga pemerintahan Raja Yoyakim, Raja Yehuda, negara ini ditawan oleh Raja Nebukadnezar. Raja Yehuda ditawan oleh Raja Nebukadnezar dari Babel yang jauh lebih kuat pada saat itu. Dan pada saat itu ada namanya anak muda yang bernama Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka juga mengalami penawanan dan mereka dibawa ke istana raja untuk diproses, dibentuk menjadi seorang pelayan untuk raja. Saudara, yang saya mau bagikan hari ini begini.
Sekalipun mereka ada dalam tawanan, mereka ada dalam tekanan, mereka ada dalam di bawah pemerintahan Raja Babel, dan Sadrak, Mesak, dan Abednego tetap menjadi orang-orang yang luar biasa. Bahkan dikatakan begini, kecerdasan mereka berkali-kali lipat daripada pelayan-pelayan raja. Saya mencatat kenapa mereka bisa mengalami hal-hal yang luar biasa di zaman itu. Saya mencatat setidaknya saudara ada 3 hal yang saya membagikan buat Bapak Ibu semua. Bagaimana mereka bisa menjadi orang-orang yang excellent. Saudara harus belajar ini hari-hari ini di dalam bekerja, beraktivitas, untuk kita juga menjadi orang-orang yang excellent. Yang pertama dikatakan di Daniel 1 ayat 5, mereka adalah orang-orang yang mau belajar untuk menjadi sesuatu yang luar biasa, yang excellent. Tidak ada cara lain, tidak ada poin lain yang saya membagikan. Yang paling utama adalah Anda dan saya harus mau belajar. Kalau saudara adalah seorang marketing, saya yakin marketing yang paling sulit adalah memulai untuk belajar, memulai untuk berbicara, memulai untuk memenangkan pembicaraan. Dan ini bukan hal yang mudah. Jadi waktu awal-awal saya menjadi marketing, saudara, itu gak gampang. Saya ketemu orang, saya bingung nih. Saya mesti ngomong apa dulu, mesti nanya apa dulu, kenal juga belum gitu. Sulit gitu. Tapi dengan berjalannya waktu, saya belajar dari orang-orang yang jauh lebih senior dari saya. Saya belajar dari orang-orang yang jauh lebih baik dari saya. Saya belajar untuk bagaimana saya bisa berbicara dengan baik, menatap mata dengan baik, memenangkan bagaimana pembicaraan dengan baik. Itu semua by proses. Itu semuanya ada dalam proses belajar. Kalau Anda mau jadi seorang chef, saya percaya Anda juga harus belajar menganalisa bahan, menganalisa menu, menganalisa bumbu-bumbu, itu bagaimana meramu menjadi masakan yang enak, saudara. Yang pertama, Anda dan saya harus masuk yang namanya proses belajar. Gak bisa. Mau menjadi excellent, jadilah proses belajar. Apapun bidangmu, apapun marketmu hari ini, kalau kita mau menang, kita mau menjadi orang yang excellent, kita harus masuk yang namanya proses belajar. Tidak ada yang simple, tidak ada yang mudah, tidak ada yang cepat, semuanya by proses. Saya juga punya hal yang sama. Menjadi seorang marketing, menjadi seorang kepala keluarga, by proses. Apapun profesi saudara, kita masuk yang namanya proses. Harus mau belajar kalau kita mau menjadi orang-orang luar biasa di dalam Tuhan. Yang kedua dikatakan begini, bagaimana Daniel bisa menjadi orang yang excellent. Yang kedua dikatakan Daniel orang yang mau hidup kudus. Daniel 1 ayat yang ke-8. Kalau kita bicara tentang kudus, maka saya menulis begini, kudus itu artinya terpisah dari dunia. Kalau saudara buka kamus, maka kudus itu terpisah dari dunia. Kudus itu punya standar yang lebih tinggi dari yang biasa, saudara. Kudus itu sesuai dengan jati dirinya Tuhan. Kalau anak muda ya pernah pacaran ya dalam hidupnya. Kalau pacaran harus belajar hidup dalam kekudusan. Kalau pelayan Tuhan juga harus hidup dalam kekudusan. Sebagai suami harus hidup dalam kekudusan. Sebagai istri harus hidup dalam kekudusan. Sebagai anak-anak muda juga harus hidup dalam kekudusan. Daniel mengalami masa ini. Waktu dia diperhadapkan untuk tidak hidup kudus dan hidup kudus, Alkitab mencatat begini, Daniel memilih untuk hidup kudus. Jadi saya mau bilang begini, hidup kudus adalah pilihan. Kamu mau memilih kudus atau kamu mau memilih tidak kudus, itu pilihanmu, bukan pilihan orang lain, tapi pilihan hidup saudara. Dunia ini menawarkan banyak hal untuk Anda dan saya bisa hidup tidak kudus, tapi pilihan selalu ada dalam hidup. Mau hidup kudus atau tidak, itu adalah pilihan. Kalau Anda dan saya mau menjadi orang-orang yang luar biasa, excellent dalam pekerjaan, di dalam pelayanan hari-hari ini, pada belajar yang kedua ini.
belajar hidup di dalam doa. Bukan hanya sekedar doa makan, bukan hanya sekedar doa hari Minggu, bukan. Tapi belajar hidup dalam doa hari demi hari. Bahkan Alkitab mencatat begini, Daniel itu sehari berdoa 3 kali. Dahsyat saudara. Daniel bukan orang yang gak sibuk. Saya yakin dia juga banyak kegiatan, banyak pekerjaan. Tapi dia coba atur waktunya untuk bagaimana sehari dia berdoa 3 kali ketemu sama Tuhan. Dahsyat saudara. Kalau Anda dan saya mau taruh hatimu, taruh waktumu untuk sehari 3 kali berdoa kepada Tuhan, saya yakin Anda dan saya akan menjadi orang-orang yang excellent, orang-orang yang luar biasa di dalam Tuhan. Musa pernah 40 hari 40 malam di gunung Tuhan. 40 hari 40 malam ke gunung Tuhan. Alkitab catat begini saudara, wajah Musa itu berkilauan, terang sekali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, belajar hidup dalam doa. Kalau kamu sedang mengalami kesulitan, berdoalah. Kalau Anda dan saya sedang mengalami beban berat, berdoalah. Kalau kita sedang bersukacita, berdoalah. Doa selalu memberikan energi kekuatan yang berbeda dari hidupmu hari-hari. Kadang waktu saya ngalamin pergumulan dalam hidup saudara, saya cuma masuk ke ruang Maha Kudus Tuhan. Saya angkat pujian 1-2 lagu, sudah banyak ngomong sama Tuhan. Saya hanya nyembah Tuhan, hanya nyanyi 2-3 lagu, lalu berdoa simple dalam 30 menit 1 jam. Gak banyak cerita sama Tuhan, banyak menyembah Tuhan, banyak bersyukur aja. Setelah itu saudara tahu, masalahnya tetap ada, pergumulannya gak berubah. Tapi saya mau bilang begini, kekuatannya berbeda, powernya berbeda, keluar dari doa. Saya punya roh jauh lebih kuat, saya punya roh jauh lebih power. Sekalipun masalah yang dihadapinya tetap sama, tapi kekuatan yang saya alami berbeda. Wah, keren ya. Doa mungkin aja gak mengubah keadaan, tapi doa bisa mengubah hatimu. Wah, ini keren. Kita berdoa, Tuhan, saya ini lama gitu kayaknya gak dijawab-jawab. Tapi pas kita udah lupa, Tuhan jawab. Wah, keren. Keren saya bilang. Karena Tuhan begitu. Kita doa kayaknya gak dijawab, tapi pas kita udah lupa Tuhan jawab. Wah, keren. 3 hal saya membagikan buat Bapak Ibu hari ini, buat saudara semua. Bagaimana kita menjadi orang-orang yang excellent hari-hari ini, orang-orang yang luar biasa hari-hari ini dalam melewati banyak hal. Kadang aku sulit Bapak Ibu, cari uang, pekerjaan lagi gak mudah. Anda dan saya harus bergantung sama Tuhan supaya menjadi orang-orang yang luar biasa. Yang pertama harus banyak belajar. Karena kalau bisa jangan fokus di satu titik saudara usaha. Kalau bisa ini kerjakan supaya kita bisa belajar banyak hal, banyak bidang. Yang kedua adalah hidup dalam kekudusan. Ini jadi diri Tuhan. Ini standar Tuhan, belajar hidup dalam kekudusan. Suami, istri, anak muda belajar hidup dalam kekudusan. Gak mudah, tapi kalau kamu mau belajar, kamu pasti bisa. Yang ketiga adalah belajar hidup dalam doa. Simple, lakukan, curhat sama Tuhan. Dia mau berjalan hidup. Dan dia paling tahu terbaik. Bahkan jauh lebih daripada kita tahu. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Selamat siang semua. Hari ini saya ingin membagikan satu judul firman Tuhan dengan judul Dimensi yang Baru. Terambil dalam Ulangan 28 ayat 13. Kata dimensi itu bicara ukuran, satuan panjang, luas, dan tinggi. Tahun 2020 ini biarlah kita memasuki satu dimensi yang baru dalam ukuran, panjang, dan tinggi hidup kita, saudara.
Ulangan 28 ayat 13 ditulis bahwa aku akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor, dan akan terus membawa engkau naik dan tidak menjadi turun. Saya percaya ini menjadi ayat favorit hampir semua orang percaya, hampir semua hamba-hamba Tuhan. Semua suka ini ayat. Kata kepala di dalam bahasa Ibrani-nya itu disebutkan dengan kata leros. Dan kata leros ini memiliki pengertian pengatur berkualitas. Sesuatu yang mengatur dan sesuatu yang berkualitas disebut dengan leros. Kepala gak bicara bos. Kepala gak bicara semata-mata cuma pemimpin yang ada di kantor, bukan. Tapi kepala bicara sesuatu yang berkualitas, sesuatu yang menentukan, karena dia bisa mengatur. Dan Alkitab catat ada 2 orang dalam Alkitab yang basically-nya biasa-biasa aja, tapi Tuhan pakai menjadi orang-orang yang berkualitas dan bisa mengatur, berpengaruh terhadap lingkungan, berpengaruh terhadap di mana dia boleh tinggal. Yang pertama ada di Yusuf, saudara, Kejadian 39 ayat 3 sampai 4. Seorang yang biasa Tuhan pakai jadi orang yang bisa mengatur dan orang yang sangat berkualitas, namanya Yusuf. Tapi yang kedua juga ada salah satu contoh adalah Daniel, dari seorang tahanan yang dimana bangsa Yehuda juga ditawan oleh Raja Babel, maka dia tetap bisa berkualitas, saudara. Di Daniel 1 ayat 20, dia lebih cerdas dari orang-orang, dari pegawai-pegawai istana. Orang yang biasa tapi bisa berkualitas dan bisa mengatur, saudara. Saya mencatat dalam hidup ini setidaknya ada 3 hal untuk Anda dan saya bisa menjadi orang-orang yang berkualitas, orang-orang yang leros, berpengaruh di dalam banyak hal. Yang pertama, apa kuncinya? Yang pertama, mendengarkan Tuhan. Di dalam Keluaran 15 ayat 26, kita harus belajar mendengarkan Tuhan dengan baik. Mendengarkan di sini berarti memperhatikan, fokus, dan mengikuti. Enggak cuma denger aja, enggak cuma apa ya, enggak. Tapi mendengarkan itu memperhatikan, fokus, dan mengikuti. Ketika kita belajar untuk mendengarkan dengan baik Tuhan, untuk belajar fokus, mendengarkan, maka saya percaya kita menjadi orang-orang yang mendapatkan pengertian-pengertian yang baru dalam hidup. Pengertian-pengertian yang baru di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, waktu kita ibadah, baik itu online maupun offline, mari belajar mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Gak semua orang mungkin punya talented yang gaya bicara yang sama gitu di dalam khotbah ya. Ada hamba Tuhan yang kalau khotbah mungkin tenang, gak banyak interaksi, gak banyak jokes. Tapi ada hamba Tuhan juga kalau share firman Tuhan, dia banyak interaksi, dia banyak jokes. Karena setiap orang punya style yang gak sama. Tapi belajar hari ini untuk mendengarkan Tuhan dengan baik oleh hamba-hamba. Atau yang kedua, mendengarkan Tuhan juga bicara. Anda dan saya belajar untuk membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan Tuhan berbicara melalui firman Tuhan yang ada di dalam kita. Mari belajar mendengarkan Tuhan dengan baik. Apa yang Tuhan mau dalam hidup ini, belajar untuk taat, saudara. Belajar untuk melakukan. Mendengarkan Tuhan itu bisa bicara waktu kita saat teduh, waktu kita mendengarkan khotbah di gereja, waktu kita mendengarkan puji-pujian penyembahan. Kita akan banyak bisa mendengarkan Tuhan dalam hidup ini. Yang setuju boleh bilang amin, Bapak Ibu. Belajar yang pertama, bagaimana kita menjadi orang-orang yang memiliki masuk di dalam orang pemenang, berpengaruh. Itu yang pertama, ada belajar mendengarkan Tuhan. Lalu yang kedua, bagaimana kita bisa menjadi orang-orang yang tetap laros, pemenang, yang tetap mempunyai kualitas dalam hidup, berpengaruh. Yang kedua adalah begini, belajar melakukan firman Tuhan dalam hidup. Mendengarkan itu baik, fokus mengikuti itu baik, tapi yang kedua adalah belajar melakukan firman Tuhan. Ini jauh lebih bayar harga. Dengar aja gak cukup, kamu harus belajar melakukan apa yang kamu dengar. Waktu Tuhan mengajar untuk kita mengampuni,
belajar mengampuni, suami belajar mengampuni istri, istri belajar mengampuni suami, anak belajar mengampuni orang tua belajar mengampuni anak. Mungkin rasanya sakit, mungkin rasanya berat, dan kita kerja dengan baik, teman tipu kita, tapi ya Tuhan mengajar untuk mengampuni. Waktu kita melakukan pengampunan, sesungguhnya kita juga dibolehkan, saudara. Yang kedua apa? Belajar mendengarkan, melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Waktu kita sedang melakukan firman Tuhan, sesungguhnya kita sedang membangun hidup kita di atas dasar batu. Kalau orang cuma dengar firman Tuhan aja, tapi dia nggak lakukan, itu sama dengan orang yang dia bangun. Kalau kita bilang begini, yang dia bangun rumah tapi dia di atas dasar pasir. Rumah di atas dasar pasir sama rumah di atas dasar batu, kalau nggak ada badai, itu rasa-rasanya kelihatannya sama dan mirip. Tapi waktu ada badai, maka yang benar-benar berkualitas akan terlihat di situ, saudara. Dan waktu kita melakukan firman Tuhan hari demi hari, terus demi terus, sekalipun sulit, sekalipun berat, maka kita lagi bangun hidup kita di atas dasar batu. Dan waktu masalah datang menghantam, waktu pergumulan datang menghantam, kita punya dasar yang kuat. Kenapa? Karena kita terbiasa untuk taat sama Tuhan. Jadi seberat apapun badai, seberat apapun pergumulan, waktu Anda dan saya biasa melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup, kita akan tetap menjadi orang-orang yang kuat, saudara. Yang setuju boleh bilang amin, Bapak Ibu. Mujizat selalu diawali dengan yang namanya ketaatan. Tidak ada mujizat tanpa ketaatan, Bapak Ibu. Semakin kita sering taat, kita akan banyak ngalamin mujizat demi mujizat. Abraham ngalamin mujizat, ngalamin banyak berkat waktu dia mulai taat dalam hidup. Sulit atau mudah taat? Saya yakin gak gampang.